Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaiannya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihan adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya bukan pasukan bergerak, pasukan bergerak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lawan Kristus. Saya lawan Kristus. Saya lawan Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Lihatkan diri musuhku, kutembak dadanya denganmu. Tembak dadanya denganmu. Tuhan Yesus tidak ada lawannya. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Berkibarlah selama-lamanya, berkibarlah selama-lamanya. Pahlawan kecil, Yesus panglamaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? tidak ada ampun. Kembalikan bangsa kami untuk pelaku-pelaku. Aku meminta bangsa kami.
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Bapa, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari tadi yang ada di rumah, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap syukur kita. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberkati kami dan memberikan kami kesehatan untuk selama seminggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menyembah-Mu Tuhan, dan sekarang kami ingin memuji, melompat, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kau memberkati setiap pujian kami Tuhan, dan adik-adik kami di rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yeay.
Oke adik-adik, tadi kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang Katia sama Kahen diundang untuk adik-adik di rumah bangkit berdiri semuanya. Oke, bangkit berdiri udah. Sekarang tepuk tangan ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Jangan ada yang lemes ya adik-adik. Sama-sama katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Sekali lagi adik-adik dari awal. Semangat. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ayo lebih semangat lagi adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeay! Yeay! Oke, jangan ada yang duduk dulu. Sekarang kita mau lanjut lagi untuk pujian kita. Oke semuanya, lanjut. Yuk, jangan ada yang diam. Gerak semua dari tangan, kaki semuanya. Karena kita mau memuji Tuhan. Ya kan Kak Heni? Ya betul Tia. Semangat ya adik-adik ya. Katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita ingin menari buat Tuhan. Oke, kita menari untuk Tuhan, jadi semangat semuanya, biar Tuhan senang. Ayo Haini, semangat Haini. Katia, tetap semangat Katia. One, two, three. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan
Kak adik-adik yang di rumah? Betul Kak Tia. Sekarang Kak Tia sama Kenny undang untuk duduk kembali adik-adik yang di rumah. Oke, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih boleh beribadah walau secara online. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami GPI Bangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gereja kami. Kami juga berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan. Juga untuk kedua wakil gembala kami. Berkatilah mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa berkati juga kakak-kakak sekolah minggu supaya mereka boleh mengajar kami walaupun sekolah minggu online. Juga tolong dan berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami semakin taat dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus berkati dan lindungi bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kementerian yang tingkat rendah, biar kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami dalam mengatasi COVID-19 dan negara kami boleh menjadi semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, urapi setiap hati kami adik-adik yang ada di rumah. Perlindungan Tuhan turun atas kami. Kami buka hati kami membuka telinga kami membuka pikiran kami Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu ya Tuhan. Berkati kakak yang akan bawakan firman Tuhan. Kiranya pengurapan turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, Shalom semuanya. Puji Tuhan, sampai di minggu keempat Agustus ini kita semua masih boleh beribadah. Walaupun ibadahnya masih online, tapi kita adik-adik di rumah dan Kak Riris harus tetap bersukacita. Nah, adik-adik yang di rumah juga Kak Riris, tadi kita sudah bersama-sama memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan Yesus melalui pujian dan penyembahan yang kita sudah nyanyikan bersama-sama. Waktunya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Kak Riris menceritakan firman Tuhan pagi ini, Kak Riris mau bertanya sama adik-adik, boleh ya? Boleh ya? Nah, kira-kira kalau adik-adik kehilangan barang yang adik-adik sayang banget sama barang itu, suka sekali sama barang itu, kira-kira hatinya akan sedih atau akan bahagia? Bener, akan merasa sedih. Kak Riris juga sama, kalau misalnya Kak Riris kehilangan barang yang Kak Riris sayang, barang yang Kak Riris suka sekali, pasti hati Kak Riris juga sedih sekali. Dan Kak Riris akan mencari sampai barang itu ketemu lagi. Bener ya adik-adik? Firman Tuhan yang akan Kak Riris bagikan hari ini yaitu tentang dua orang murid Tuhan Yesus, di mana saat itu dua orang murid Tuhan Yesus ini mereka sangat sedih. Mereka hidup dalam keraguan-raguan dan mereka juga bimbang. Nah, kira-kira kenapa ya adik-adik? Penasaran kan adik-adik sama ceritanya? Untuk itu boleh duduk yang manis, pasang telinganya yang baik, kita mau dengar-dengaran dan kita mau menyaksikan video firman Tuhan berikut ini. Cerita firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Perjalanan menuju Emmaus. Suatu ketika Yesus disalibkan, lalu mati dan dikuburkan. Pada masa itu, semua murid-murid Yesus sedih hatinya karena mereka mengira kalau Yesus tidak akan bangkit lagi. Ketika itu juga ada dua orang murid Yesus yang berjalan dari Yerusalem menuju kota bernama Emmaus. Mereka berjalan dengan bimbang dan sedih mengingat Yesus sudah mati, karena mereka mengira tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan. Mereka pun terus berjalan sambil bercakap-cakap menuju kota Emmaus. Sementara mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada satu orang yang tidak mereka kenali ikut berjalan bersama mereka. Orang itu pun bertanya kepada kedua murid itu, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu seorang dari mereka bernama Kleopas menjawab kepada orang yang tidak mereka kenali itu, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Salah seorang murid menjelaskan percakapan mereka, yaitu tentang kematian Tuhan Yesus. Kemudian dia berkata kepada orang yang tidak mereka kenali itu, 3 hari lalu Yesus disalibkan dan mati. Kami sangat sedih dan bimbang karena Yesus itu adalah guru kami. Tetapi sekarang sudah mati dan kami juga mengharapkan bahwa Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel. Mendengar cerita kedua murid itu,
Lalu orang yang tidak mereka kenali itu pun menjawab, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu masuk untuk kemuliaannya?" Sementara sambil berjalan, orang yang mereka tidak kenali itu pun mengikuti kedua murid Yesus itu, dengan sabar menjelaskan semua firman Allah, janji-janji Allah kepada kedua murid Yesus itu. Tidak terasa selama perjalanan mereka, kemudian sampai di kota yang mereka tuju, yaitu kota Emmaus. Lalu kedua murid itu mengajak orang yang tidak mereka kenali itu untuk duduk dan makan bersama, karena hari telah menjelang malam. Ketika mereka makan bersama, orang yang tidak mereka kenali itu pun mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan juga membagikan roti itu kepada kedua murid itu. Saat itu, Yesus hanya menampakkan diri di tengah kedua murid itu, lalu Yesus pergi meninggalkan mereka. Saat itu, terbukalah mata kedua murid itu, dan mereka menyadari bahwa orang yang berjalan bersama mereka yang tidak mereka kenali itu adalah Yesus yang telah bangkit. Melihat hal itu, kedua murid Yesus pun kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita, karena mereka mengetahui bahwa Yesus telah bangkit. Di Yerusalem, mereka mendapati ke-11 murid yang sedang berkumpul bersama-sama dan berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu mereka juga menceritakan bagaimana Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap berkat, dan membagikannya. Gimana adik-adik firman Tuhan pagi ini? Dahsyat ya adik-adik, pastinya luar biasa. Dari video yang sudah kita saksikan tadi, di situ kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup. Artinya Tuhan Yesus menang melawan dosa. Artinya Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan Kak Riris, menyelamatkan adik-adik di rumah, menyelamatkan papa mama kita. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Saya! Wah, semuanya ya adik-adik pastinya. Untuk itu, sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus, kita juga harus bisa menceritakan loh adik-adik tentang kabar sukacita yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Sama seperti dua orang murid tadi, yaitu Kleopas dan juga temannya, ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, bahwa Tuhan Yesus hidup, mereka juga buru-buru langsung segera pergi kembali ke Yerusalem, dan mereka menceritakan kepada ke-11 murid Tuhan Yesus lainnya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kak Riris, gimana sih cara kita untuk memberitakan kabar sukacita dari Tuhan Yesus itu? Nah, adik-adik di rumah boleh dengan membaca Alkitab yang ada di rumah. Lewat membaca Alkitab, adik-adik akan tahu semua perintah-perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Contohnya apa Kak Riris? Tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengganggu teman, atau hal-hal yang tidak baik. Nah, itu adalah salah satu cara kita juga untuk memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Yang terakhir, kita juga bisa belajar bagaimana tadi dua orang murid Tuhan Yesus, di mana saat itu mereka sedang dalam kesedihan karena mereka kehilangan Tuhan Yesus guru mereka. Tetapi justru saat itu Tuhan Yesuslah yang menghibur hati mereka sampai mereka penuh dengan sukacita. Di mana saat itu Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada kedua murid itu. Nah, adik-adik, Kak Riris juga mau mengingatkan, kita juga pasti pernah mengalami kesedihan, kebimbangan, keraguan-raguan, atau mungkin kita merasa sendirian.
Nah, adik-adik di saat seperti ini, kita harus datang meminta tuntunan Tuhan Yesus supaya melalui Roh Kudus kita dihibur oleh Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan yang Kak Riris bisa bagikan di pagi ini. Semoga adik-adik di rumah selalu ingat tentang firman Tuhan yang Kak Riris bagikan. Kita boleh lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya sudah menyertai kami hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tuhan tetap baik untuk kami. Kami masih boleh sehat, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan yang selalu memimpin kami, menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami berserah atas seluruh hidup kami, biar kiranya Tuhan yang memakai kami menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Lukas 24 ayat 31a. Beginilah firman Tuhan berkata, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. God bless you. Shalom adik-adik. Ketemu lagi, kita akan membuat kreativitas untuk hari ini. Bahan-bahan yang diperlukan: tas origami, spidol, pensil, strapless, gunting, pita, dan juga kertas. Oke, kertasnya boleh warna apa aja ya adik-adik. Hari ini kita akan membuat buku. Kakak sudah mempersiapkan pola tangan, bisa buat tangan, bisa juga pakai pola. Dan juga pola hati. Kita akan membuat buku hati. Yuk, sekarang kita dipinggirkan dulu barang-barang yang lain. Pertama, kita akan tekuk kertasnya. Ini ya. Oke, setelah kertas ditekuk seperti ini, kita akan gambar tangan. Boleh pakai tangan. Kalau sudah ada pola, boleh memakai pola. Oke. Tinggal kita ikuti ya adik-adik. Kita tambahkan gambar jempolnya ya. Oke, sekarang kita sisihkan ke sini. Kita gunting. Oke, kita buang sampahnya. Jadi deh seperti ini adik-adik. Oke, sekarang kita akan taruh hati seperti ini. Ya, tapi kakak akan menggunakan kertas origami yang berbeda warnanya. Kita akan lipat. Oke, lipat ya adik-adik. Oke, lalu kita akan membentuk hati. Oke, polanya kita sisihkan lagi. Kita akan menggunting. Oke, ini sampahnya kita singkirkan. Jadi deh bentuk hati seperti ini. Nah, bentuk hati ya adik-adik. Oke,
Sekarang bentuk hati ini kita akan tempelkan di sini. Seperti ini. Oke. Semua sudah mengerti? Sekarang kita balik. Kita akan strapless tengahnya. Oke. Oke, kita tekan. Wah, kalau takut kesusuk bisa tekan pakai spidol. Oke, jadi. Nah, setelah itu jadi seperti ini. Bukunya udah jadi nih, adik-adik. Oke, sekarang kita akan menulis ayat hafalan di depannya. Ayat hafalannya apa sih, Kak? Nah, ada di Lukas ayat 31, Lukas 24 ayat 31. Apa sih kata-katanya? Kata-katanya adalah, wah, apa ya? Salah nih kayaknya tadi nulisnya. Lukas 24 kayak 31. Yang betul. Jadi tulisannya dia. Oke, jadi deh bukunya. Nah, setelah ini kita boleh lihat nih bukunya. Nah, di sini buku ini adik-adik bisa menuliskan ayat atau doa atau pembahasan mengenai firman Tuhan, kisi-kisinya. Adik-adik bisa tulis di sini. Nah, tadi kan kakak juga menyediakan pita ya di sini. Nah, biar bagus, kita kasih pita ya. Kita akan ikat di sini. Tara, jadi deh bukunya. Selamat mencoba adik-adik. Dan jangan lupa ya, hasil karya dipoto lalu dikirimkan ke WA kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.